PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya ini di luar pemerintahan. Selamat malam pemirsa, Indonesia akan segera mempunyai pemimpin baru. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan segera memimpin lebih dari 275 juta rakyat Indonesia. Dan langkah set sowan pun sudah dilakukan oleh Prabowo dengan bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Padahal waktu pelantikan masih 5 bulan lagi, elit parpol sedikit demi sedikit bicara jatah kursi menteri. Jika semua bergandengan tangan, siapa yang nanti akan menjadi oposisi, menjadi check and balances untuk pemerintahan? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi koalisi demi rakyat atau kursi menteri. Sudah hadir beberapa narasumber di studio kami. Di sebelah kanan saya ada Dhanil Anzar Simanjuntak, politisi Partai Gerindra, dan Luluk Nur Hamidah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir dua orang dari partai lainnya. Dua orang ini adalah caleg yang kurang beruntung dalam Pileg 2024 tahun ini. Ada Bang Masinton Pasaribu dari PD Perjuangan. Ya, malam. Malam Bang. Dan Ibu Dahlia Umar dari P3. Selamat malam. Mbak Dahlia, apa kabar? Sebelum kita mulai interupsi pada malam hari ini akan saya jelaskan sedikit aturan main di program interupsi ini. Silakan adu gagasan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan. Interupsi. Oke, silakan. Ada interupsi rupanya. Oke, silakan. Mentang-mentang saya ngopi nggak dikenal. Langsung saja kami perkenalkan budayawan Sujiwo Tejo. Karena ini koalisi loh. Mbak, Kopi koalisi untuk rakyat apa jatah kursi menteri, Mbak? Loh ini koalisi kalau antara gula dan kopi. air aja, ini nggak jadi kopi. Disebut kopi karena ada air. Oh, jadi mereka berkoalisi ya? Berkoalisi disebut kopi, bukan kopi aja, ada air. Jadi bukan pemenang aja, harus ada partai yang di luar, baru disebut negara. Cocok. Ya, tapi Baik. Mbah Tejo yang dapat itu. Iya, ada Oke. Oh ya nanti. Teman-teman tolong ya nanti minta kopi Kopi Bang satu-satu. Dhanil ya. Oke. Hati-hati kalau ngomong, itu Menko loh. Daniel, Menko Polhukam. Benar, Pak Daniel benar. Kalau Mbah Tejo yang ngomong belum tentu benar. Masya Allah. Oke, sebelum kita... Kecuali Pak Prabowo yang ngomong. Oke, baik. Sebelum kita mulai dialog pada hari ini, sejak 14 Februari ini politik di Indonesia sudah semakin cair, semakin fleksibel. Yang tadinya bergabung keluar, bergabung lagi. Dan seperti apa jalannya atau cairnya politik Indonesia sejak 14 Februari 2024, kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Merdeka! Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya merangkul lebih banyak pihak untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. Kelompok yang menjadi lawan di pertarungan Pilpres 2024 satu persatu digandeng menjadi kawan sejalan dengan alasan demi kedaulatan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan punya jawaban sendiri menyikapi peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu.
Jika Nasdem dan PKB mengambil langkah kerjasama dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tersisa tanya bagaimana dengan langkah PKS. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Jadi memang ada rencana ya Pak buat masuk ke pemerintahan dari PKS? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja. Tapi berharapnya begitu ya? Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin. Sementara Ganjar Pranowo mengungkap kemungkinan PDI Perjuangan berdiri di seberang jalan pemerintahan sebagai oposisi. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di saat PKS masih menantikan waktu pertemuan dengan Prabowo. Pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih sebatas wacana. Itulah tadi perkembangan terkini dari situasi politik di tanah air saat ini pasca putusan MK, betul semakin cair. Saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, tanggal 5 Maret Anda adalah satu-satunya anggota Dewan yang memperjuangkan hak angket. Sekarang Ketua Umum Anda justru bersama Pak Prabowo dan meminta jatah menteri. Nggak malu, Mbak? Emang Pak Muhaimin bilang minta jatah menteri? Nyebut nama Pak Hanif Dakiri loh. Yang pasti Caimin sampai detik terakhir ya. Tetap berharap bahwa angket itu tetap diajukan karena memang kita sama-sama punya kepentingan untuk memperkuat demokrasi dan bagaimana Indonesia bisa dibangun lebih baik lagi ke depan. Tapi gimana caranya menjelaskan kepada pemilih, kepada konstituen Anda, di satu sisi Anda mengkritik pemilu, mengkritik pemerintah, tapi di sisi lain Anda justru mendukung eksistensi dari pemenang pemilu ini sendiri? Ya, saya kira kita perlu mengedepankan cara berpikir yang agak sedikit berbeda ya. Ketika Pak Prabowo hadir di kantor DPP PKB, coba yang kita lihat apa? Caimin menyerahkan agenda perubahan. Ketika Pak Prabowo menerima, bukan menolak loh ya. Begitu kan Mas Dali, ya diterima lah paling tidak bahwa apa yang disampaikan oleh Caimin itu kemudian diterima, itu artinya bahwa beliau melihat agenda perubahan itu merupakan agenda yang penting sebenarnya juga untuk Indonesia. Itu satu hal. Dan yang kedua, kalau menurut saya, kalau kemudian agenda perubahan ini kemudian juga bisa diterima oleh Pak Prabowo dan itu artinya baik untuk Indonesia, maka kita juga punya kesempatan untuk menagih satu saat. Nah, tapi Mbak Lulu, Bang Daniel ini kan PKB ini dari tadinya bergandengan tangan sama Pak Prabowo, terus misah, terus bergabung lagi. Pak Prabowo itu segitu legowonya atau memang cari apa gitu, koalisinya nambah gemuk yang tadinya montok jadi gemuk. Pak Prabowo kan tipologinya ya baik-baik saja dengan mantan kekasih kita. Lebih muda balik gitu ya. LBK ya. Dan itu kan biasa saja. Artinya dalam tadinya PKB itu bersama dengan kita dekat gitu. Kalau dianalogikan jadi pacarnya Gerindra, namun kemudian PKB digoda oleh Nasdem. Kemudian akhirnya meninggalkan Pak Prabowo, kemudian di tengah jalan, oh ya ternyata lebih asik dengan Pak Prabowo, kembali lagi ke Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya kan sangat terbuka. Jadi dulu sempat perubahan, sekarang balikan ya Bu Lulu ya? Tapi kayaknya ceritanya nggak gitu deh. Jadi itu hal yang biasa. Dan jadi kalau gini, kalau mantan itu memang selalu punya versi yang berbeda ya kan? Tetapi ada yang selingkuh. Siapa yang selingkuh? Karena nggak sabar karena kan tak ada kepastian. Karena tidak ada kepastian. Karena PKB nggak sabar, kemudian ya sudah sekarang kembali lagi ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Ngomong-ngomong soal balikan, saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, Megapro mau balikan apa gimana? Kalau kita kan sama Pak Prabowo itu ya pernah pasangan. Iya, 2009. Mega dan Pak Prabowo. Jadi dalam relasi itu no problem. Tidak ada hambatan dalam relasi antara tapi katanya Bu Mega sama hambatannya Pak itu Pak Jokowi. Apa? Selama Pak Jokowi masih mesra sama Pak Prabowo, Bu Mega akan masuk. Kita kan kalau sama itu tutup buku kita. Ini langsung gaspol. Iya. Kalau kita siapa tadi yang disebut? Kalau itu sama itu kita tutup buku. Artinya dalam konteks ke depan ini, pertama politik itu kan butuh komitmen, konsistensi, dan juga politik itu ya bukan sekedar jabatan dan kekuasaan. Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas politik itu ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya keinginan rakyat, kehendak rakyat. Tapi jelang Rakernas tanggal 24 bulan ini mendatang, apakah di PDIP itu lebih condong suaranya lebih banyak untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo ataukah tetap jadi oposisi?
Nah tentu karena ini menyangkut hal-hal yang strategis ya, bukan hanya strategis dalam arti konteks langkah politik partai, tapi juga strategis bagi bangsa ini gitu ya. Maka hal-hal yang strategis ini perlu perenungan dan pertimbangan sebelum diputuskan nantinya tentunya. Nah maka kami belum secara kelembagaan partai ya, kami belum mengambil sikap ke sana, tentu masih dalam proses pertimbangan. Apakah berada di luar pemerintah, apa di dalam pemerintahan, kan begitu ya. Nah, kalau kita melihat ya, ketika kita bicara dalam aspek demokrasi, dan ini penting menurut saya dalam pembangunan kualitas demokrasi kita ke depan, dan juga sebagai edukasi politik buat bangsa ini. Tidak boleh lagi melulu umpama partai yang kemudian ya, dia harus ada konsekuensi. Artinya kalau kalah jadi oposisi, nggak usah minta-minta ngemis-ngemis jadi partisan. Interupsi. Boleh di luar pemerintah. Interupsi. Bukan berarti dia harus anti pemerintah, tidak begitu. Baik. Di luar pemerintah dia bekerja untuk menjadi penyeimbang Sama-sama buat berkhidmat masyarakat. untuk bangsa ya. Oh iya. Oke, ada interupsi. Silakan, Pak. Pak Tejo. Saya nggak terima kalau Pak Jokowi disebut sebagai hambatan hubungan Prabowo sama Mega. Karena Mas Prabowo sayang sama Pak Jokowi. Mungkin Mas Prabowo lebih sayang ke kucingnya. Jangan-jangan hambatannya kucing ini, gitu loh. Benar Bang Daniel, hambatannya kucing. Benar. Jangan-jangan hambatannya kucing. Loh. Kucing itu suka menjilat-jilat kan? Maaf. Jadi siapa yang mau menjilat? Gak tahu, I don't know. Dan suka gesek-gesek badannya itu. Pak Prabowo tentu tidak punya hambatan apapun, baik itu bertemu dengan Ibu Megawati, baik itu dengan Pak Jokowi, baik itu dengan Pak SBY. Bahkan sejak awal saya menyebutkan salah satu ambisi dalam tanda kutip. Ambisi Pak Prabowo itu adalah bertemu bersama dengan semua mantan presiden ini. Karena Pak Prabowo kan seperti Anda ketahui bahwasannya salah satu visi utama Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Dan keberlanjutan yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar keberlanjutan kepemimpinan dan legasi atau warisan Pak Jokowi, tapi juga Pak SBY, tapi juga Bu Megawati. Jadi kepemimpinan baik dari beliau-beliau itu harus dilanjutkan. Nah, dalam konteks itulah beliau bertiga masih ada, maka Pak Prabowo merasa perlu mendengarkan semua masukan dari tiga mantan presiden kita. Karena Pak Prabowo ingin memberikan teladan bahwasannya kita bisa berbeda dalam sikap politik, tapi kemudian dalam hal yang fundamental, masalah-masalah kebangsaan, beliau yang mantan presiden ini itu bisa memberikan saran. Baik, kita dengarkan dulu dari P3 ya. Mbak Lia, ini P3 udah lama nggak kedengeran suaranya. Masih nunggu. Masih nunggu hasil MK. Apakah sudah punya nawa itu, punya niat untuk bergabung juga dengan Pak Prabowo? Kami sangat fokus untuk bagaimana memenangkan sengketa di MK sehingga nanti di parlemen lolos ke Senayan. Karena tanpa lolosnya P3 di Senayan maka tidak ada artinya kita menggambarkan agenda-agenda yang atau langkah-langkah P3 ke depan. Tetapi pada prinsipnya ketika sekarang kami dihadapi pada kemungkinan-kemungkinan apakah menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak. Pada kenyataannya dalam sejarahnya P3 selalu berada dalam pemerintahan. Oh, jadi akan geser juga nih kayak Mbak Lia? Belum pernah kemudian setelah Orde Baru berakhir ya, belum pernah dalam posisi oposisi. Artinya apapun putusan MK nantinya, P3 condongnya adalah untuk bergabung ke koalisi Pak Prabowo, seperti itu? Sebenarnya kan tidak bisa sepihak ya, juga tergantung Pak Prabowo-nya juga, tergantung Mas Gibran-nya juga gitu. Jadi kami pada prinsipnya sekarang pilihan-pilihan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, tetapi yang dipikirkan harus kemaslahatannya itu apa yang didapatkan kalau kita ada dalam posisi misalnya beroposisi atau ada dalam pemerintahan. Karena banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang sebenarnya sangat penting dan P3 ingin punya peran di situ. Dan tradisinya selalu dia punya peran di situ gitu. Dan kami bisa menunjukkan banyak prestasi-prestasi. Ini kalau handphone nyalain 5 nih. Iya. Yang sudah dihasilkan oleh P3 dalam pemerintahan. Tapi harus tanya dulu ke Gerindranya apakah cintanya P3 ini bertepuk sebelah tangan atau tidak. Kita akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi.
Anda masih bersama kami di acara Interupsi. Oke, saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini rupanya P3 kayaknya udah minta dirayu. PKS juga kayaknya udah kode keras ya kan? Cintanya bertepuk sebelah tangan apa enggak? Pertama begini, Pak Prabowo memutuskan ingin merangkul banyak parpol sebagai simbolisasi persatuan. Itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo sadar betul bahwasannya kita mengalami yang kami sebut sebagai power dilemma. Di satu sisi kita ingin pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti efektif. Nah, maka kita butuh dukungan parlemen yang kuat. Minimal berapa di parlemen, Bang Daniel, kekuatannya? 70%. 70 ya? Berarti hanya menyisakan sekitar 2 partai di oposisi. Kemudian kedua, di sisi lain kita memang faktanya ingin menjaga demokrasi kita sehat. Demokrasi yang sehat salah satu simbolnya tentu ada pressure group yang juga secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Oke, nah, di antara dua dilema sudah masuk dalam radar Pak Prabowo untuk diajak ke dalam? Berarti udah masuk dong. Semua yang siap bekerja sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu terbuka peluangnya. Nah, tapi sampai dengan detik ini kan belum ada satupun partai sebenarnya yang dijanjikan kursi misalnya. Termasuk PKB. Yang ada misalnya PKB ya. PKB misalnya menyatakan siap bekerja sama ya. Segala macam. Sama dengan Nasdem menyatakan siap bekerja sama. Tidak satupun partai politik yang menyatakan siap menjadi menteri. Enggak ada yang semuanya kalimat yang mereka gunakan digunakan oleh PKB, digunakan oleh Nasdem itu adalah siap bekerja sama. Pun demikian dengan P3, kalimat yang digunakan itu adalah siap bekerja sama. Jadi terus terang dalam posisi Pak Prabowo, posisi Partai Gerindra tentu pada waktunya mereka akan siapkan bahasa yang lebih konkret. Apakah sudah ada ketemu parpol yang menyerahkan atau menyetor nama-nama yang dipilih Pak Prabowo? Mas Aryo, jangankan parpol, di luar parpol pun yang mengirimkan CV-nya dan ingin jadi menteri itu banyak. Jadi dalam konteks itu, kalau parpol itu adalah hal yang wajar. Orang yang tadinya bukan di parpol saja itu pasti banyak ngirim CV. Jangankan ke Pak Prabowo, ke jubirnya saja ada yang ngirim CV. Berarti udah banyak. Saya mau katakan ya, Mas, ya? Iya, saya mau katakan apa? Ini ada 275 juta orang jangan-jangan yang ingin jadi menteri. Nah, jadi itu hal yang wajar saja. Tadi bursa prediksi calon menteri itu sudah beredar di sosmed ya. Kita lihat sedikit. Apakah ada wajah Bang Daniel di situ? Kita lihat. Yang pertama gambar adalah Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN. Kalau ini tidak surprise lagi lah kalau surprise, ya. Bisa di-skip. Ada Agus Harimurti Yudhoyono dan Rahayu Saraswati. Ini juga wajib kalau itu tadi. Bang Yusril juga ada masuk sebagai bursa, kalau saya tidak salah Menko Polhukam, benar? Atau Menkumham? Saya nggak tahu. Peng sweet aja sama Mas Daniel. Sweet sama Bang Daniel. Betul. Oke, ini dari jalur tim ses ada Rosan Ruslani dan Budiman Sujatmiko, mantan koleganya Bang Masinton di PDIP nih. Ada Bang Ara juga. Sama nih. Jangan-jangan ada penugasan ya. Oke, itulah ada nama-nama yang beredar saat ini di tengah-tengah masyarakat. Bang Masinton, saya ke Bang Masinton. Kalau Pak Prabowo ingin merangkul semua partai, tadi Bang Dali bilang sampai 70% targetnya di DPR itu dikuasai sebagai partai pemerintah. Apakah ini menunjukkan ketidakpedian Pak Prabowo? Padahal Pak Prabowo mengantongi 58 suara hasil Pilpres di pemilu 2024 ini. Ya harusnya lebih pede ya. Jadi Anda bilang ini Prabowo tidak pede gitu ya? Saya tidak katakan bahwa beliau bukan tidak pede, ya harusnya lebih pede. Karena apapun dalam sistem presidensial kita itu, prerogatif itu ada di presiden. Bahwa pemerintah butuh dukungan parlemen, iya. Gitu loh. Tetapi menurut saya juga, ini kan lagi-lagi tergantung dari desain dari kabinet. Umpama Pak Presiden ya. Nah, kalau saya melihat bahwa memang harus ada penyeimbangnya. Tidak melulu semua partai politik itu harus berada dalam pemerintahan. Di luar pemerintah itu menjadi penting dalam aspek
penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Idealnya ada berapa partai Bang Masinton sebagai oposisi? Sekarang kan tersisa kemungkinan ada PKS, ada PDIP. Kemungkinan P3, tapi P3 kayaknya sinyalnya akan merapat ke Pak Prabowo juga. Ya, di luar pemerintah itu atau oposisi itu bukan hanya bisa dihitung dalam aspek kuantitatif ya. Arti itu bukan harus sekian partai. Yang penting kualitas dan dia adalah penyambung dari kehendak masyarakat. Bang Masinton. Fungsi artikulasi dari partai politik itu menyerap aspirasi rakyat itu bisa tersampaikan. Bang Masinton, Pak Sekjen sempat bilang kalau misalnya pengurus ranting tuh banyak yang menolak bergabung dengan Prabowo Gibran. Benar gitu? Tentu sebagai sebuah aspirasi dari para kader. Ya begitu, tapi kan lagi-lagi sikap partai belum diambil keputusannya, kan gitu ya. Kalau PDI Perjuangan itu kan begini, dia pernah berada di pemerintahan, berada di luar pemerintahan, pernah berada dalam pemerintahan. Jadi dalam masa reformasi ini bukan hal yang baru buat PDI Perjuangan. Di luar pemerintahan juga kita cukup efektif pada saat itu kita memberikan satu edukasi, pembelajaran dan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan solusi-solusi alternatif dari beberapa kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak pro rakyat. Tetapi ketika kebijakan pemerintah ketika di masa Pak SBY kita anggap itu berpihak pada kepentingan rakyat, maka kita dukung. Jadi di luar pemerintahan atau oposisi itu bukan berarti asal beda, tidak dalam konteks itu. Tapi kita memberikan satu alternatif program. Bagaimana PDIP melihat partai-partai seperti PKB yang tadi berseberangan dengan Pak Prabowo sekarang justru mengendorse atau menempatkan diri sebagai partai pendukung Pak Prabowo setelah pemilu. Bagaimana PDIP melihat hal ini? Ya itu kan pilihan partai politik masing-masing lah ya. Kita tidak dalam kapasitas itu untuk menilai itu. Tapi bagi saya politik itu butuh komitmen dan konsisten. Ada interupsi. Ini teman saya menghisap gitu loh. Jadi kalau itu tugasnya Masinton berat. Dia harus keliling sekolah-sekolah dari PAUD menjelaskan bahwa oposisi itu nggak jelek. Selama ini kan namanya oposisi itu memberontak, selalu bilang enggak. Jadi orang makanya P3 juga nggak mau oposisi karena kesannya jelek. Masinton turun ke sekolah-sekolah. Oposisi itu diperlukan, oposisi itu baik. Yang pertama itu. Yang kedua, niru beberapa negara yang oposisinya itu dibayar, digaji. Kayak kabinet bayangan. Pasti semua orang tertarik jadi oposisi kalau dibayar. Masalahnya kan oposisi nggak dibayar. Tapi Mbak Tejo melihat mentalitas politikus. Saya interuptor, jangan nanya ke saya. Saya ingin melanjutkan. Ini buat pendidikan politik apa yang disampaikan oleh Yai Tejo ini penting. Kenapa? Karena dalam politik, dalam ekonomi ada andigium people respond to incentive. Apa di Indonesia insentif bagi oposisi itu relatif tidak ada. Maksud saya begini. Bagaimana bisa menjamin misalnya ketika Anda jadi oposisi itu menang pemilu? Tapi kan jarang Bang Daniel jadi. lebih mudah Coba jadi lihat pengkritik ataupun pengamat. PKB itu nggak pernah jadi oposisi, tapi suaranya naik terus. Ya kan? PDIP itu adalah partai yang memerintah selama 10 tahun ini, gitu ya. Tapi nggak turun-turun tuh partainya, suaranya begitu. Nah, kemudian ada semua partai Golkar. Golkar nggak pernah beroposisi sepanjang karir keberadaan politiknya. Nah, suaranya konsisten kalau pakai tren naik. Nah, saya mau katakan apa? Ini di luar sikap saya misalnya sebagai representasi Pak Prabowo. Ini terkait dengan pendidikan politik. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana mengedukasi voters bahwasannya ada insentif yang diberikan karena para politisi ini itu merespon insentif semuanya. Saya Mbak Lia, kenapa P3 kok kayaknya nggak pede banget kalau misalnya ada di oposisi padahal jadi pengkritik itu lebih mudah daripada yang menjalani. Tadi jawabnya sebelum dijawab karena nggak terbiasa jadi oposisi P3. Iya kan? Tadi jawabnya belum pernah terbiasa, tradisinya juga oposisi. Kan ala bisa karena biasa. Makanya saya sekarang tanya, ini kan belum nikah kan? Akan nikah nggak? Bisa nggak nikah karena tradisinya nggak nikah. Jangan, ini kan bisa berubah juga. Yang artinya hanya mindset saja ya, cara berpikir. Mindset, gimana? Mbak Lia silakan.
Ya kalau kita memilih sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai, memang agak sulit untuk memfungsikan parlemen dan pemerintahan itu antara kekuasaan dan oposisi itu menjadi efektif. Seringkali sebenarnya walaupun ada oposisi, tetapi seperti yang tadi Bang Masinton bilang, kadang-kadang selaku oposisi juga tidak selalu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Artinya sebenarnya agak tidak terlalu besar ya fungsi oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Bukankah itu tergantung iman dari partainya sendiri, Mbak Lia? Kalau misalnya imannya kuat, apapun misalnya dia istiqomah gitu ya, apapun yang dia anggap itu tidak benar, pasti akan kencang menyuarakannya dari parlemen. Karena kekuatan oposisi pun kalau ada di parlemen itu tidak signifikan. Sekarang ya kalau yang saya lihat. Karena kalah jumlah atau gimana, Mbak Lia? Tidak kalah jumlah, tetapi selalu walaupun posisinya tidak ada di kekuasaan, tetapi ketika ada undang-undang kesannya kok semua partai nggak ada perdebatan yang signifikan gitu. Artinya sekarang penting nggak sih penting nggak sih misalnya memposisikan dengan jelas oposisi dengan tidak. Tapi karena kenyataannya yang oposisi pun kadang-kadang ya sama aja dengan yang ada dalam kekuasaan. Ketika kita melihat kebijakan di parlemen di 10 tahun terakhir ini. Nah, ketika itu kita melihat hal seperti itu, akhirnya dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan atau mana yang lebih mendapatkan kemaslahatan berada di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan. Karena ini sistemnya seperti itu. Beda kalau misalnya sistemnya parlementer ya, di mana antara oposisi dan penguasa itu sudah ada jalur yang jelas. Kalau dari tadi itu kan sepertinya harus berhadapan-hadapan nih, misalnya Pak Prabowo, kemudian partai-partai, kemudian isunya koalisi atau tidak. Justru yang menjadi pikiran saya, kenapa kemudian, katakanlah seperti PDIP, mohon maaf ya Mas ya, saya sebenarnya memang menunggu juga, tidak kemudian melakukan konsolidasi sehingga oposisi itu akan membesar di parlemen gitu. Sehingga rencana dari katakanlah pemerintah yang baru itu yang mencoba membuat formula 70-30 bisa saja tidak terjadi. Kalau kemudian di satu sisi PDIP itu juga memimpin sebuah barisan. Nah ini kan sampai saat ini kita ini belum mendengar langkah-langkah PDIP katakanlah yang mencoba untuk membuat barisan oposisi di parlemen. Sehingga menurut saya kepentingan rakyat itu akan benar-benar bisa terjaga kalau tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau 70-30 pasti yang 30 itu gak akan kedengaran. Paling-paling juga akan dikooptasi juga gitu. Tetapi kalau kemudian barisan yang oposisi, katakanlah PDIP, karena apapun PDIP masih menang pemilu ya kan. Kemudian dia bisa memberikan tawaran, sekaligus juga bisa membuka cakrawala tentang kepentingan, mungkin insentif, bisa elektoral dong. Apalagi kemudian kita masih punya hajatan pilkada yang akan kita hadapi di 270. Artinya Anda menunggu jawaban pasti dari PDIP ya? Ya, dan berharapnya PDIP jadi koalisi ya, jadi oposisi ya Bu. Ya kenapa tidak gitu loh, artinya kan akan ada dua kekuatan memang akhirnya pemerintah Pak Prabowo ini kan sudah silaturahim nih ya kan. Tetapi kan kemudian mohon maaf nih Ketua Umum PDIP kan boleh juga silaturahim ke partai-partai untuk kemudian memperkuat parlemen. Kita korek di luar Bang Masinton, kita korek nanti Bang Masinton usai jeda. Terima kasih Anda masih diinterupsi pemirsa. Tadi seperti kata Mbak Lulu, kayaknya Mbak Lulu berharap banget bahwa PDI Perjuangan akan jadi oposisi. Jadi gimana Bang Masinton? Ya mudah-mudahan nanti PKB ya mau nemenin. Nah tentu kenapa kita sadar bahwa prinsip dalam bangun bangsa ini gotong royong. Politik itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah hari ini kan semua tahapan proses pemilu ya, baik pilpres, pileg yang baru selesai kan pilpres itu pun belum semua juga, MK masih ada PT UN dan kemudian pileg ini masih berproses di MK. Nah tentu selesai seluruh tahapan ini kita pasti bangun komunikasi politik ke seluruh pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi nanti Mbak Lulu juga pasti dikomunikasikan. Iya kan, pasti begitu. Tapi PDIP ini juga ditunggu juga Bang Masinton, karena misalnya PDIP diharapkan menjadi inisiator hak angket di DPR juga nggak kelihatan tajinya Bang Masinton. Bahkan PKB juga nunggu Mbak Lulu ya. Jadi hak angket tuh jadi apa enggak sih Bang? Loh iya, kalau
Oh iya jadi atau oh iya nggak jadi? Kalau bicara angket, interupsi. Boleh saya menghayal ya? Ini menghayal ya? Ini menghayal ya? Menghayal ya? Monggo. Ini gerobak yang namanya PDI. Oh my God. Terus ini ibu gitu loh. Ibu siapa, Mbak? Ibu lah pokoknya ibu. Oke. Terus ini Hasto. Ini Puan. Hei Puan, kamu ke sana. Hai Hasto, kamu. Gerobak nggak jalan-jalan kan di tempat kan? Ini yang ditunggu sama beliaunya itu loh. Gimana gerobaknya nggak jalan? Hasto narik ke situ, Puan narik ke situ. Kita tidak terdistract dengan Benar, Bang. enggak. Di PDI Perjuangan itu ketika keputusan diambil pasti semua berjalan dan bergerak. Nah kita kan nggak mau langkah terburu-buru. Apapun itu politik itu tidak bisa disikapi secara emosional, reaktif, dan lain-lain seperti itu. Maka kami PDI Perjuangan menunggu seluruh proses tahapan pileg ini selesai, yang ini 15 Mei ya selesai, maka 24, 26 Mei ini PDI Perjuangan segera melakukan konsolidasi melalui Rakernas itu. Rapat Kerja Nasional seluruh Indonesia itu di Ancol nanti. Nah dalam rangka memutuskan langkah-langkah politik strategis itu. Karena apapun politik itu tidak bisa lepas dari apa sih aspirasi dari masyarakat baik di berbagai wilayah daerah Indonesia. Oke. Ada interupsi. Oh dari mahasiswa dari UI, silakan. Silakan berdiri. Jangan telat kalau interupsi wal mahasiswa ya. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Nabila Wasila Rahmi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mungkin sangat menarik ketika melihat semangat dari koalisi-koalisi yang ada di sini. Sebenarnya saya penasaran aja, sebenarnya pas dari awal ketika kita melihat sebelum pemilu itu, semangat dari koalisi nomor 1 dan koalisi nomor 3 itu kan terus menggaungkan bahwa koalisi nomor 2 ada penyeludupan hukum, kemudian juga adanya pelanggaran konstitusi, dilanjutkan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Namun setelah baru-baru ini kita lihat bahwa ada pergerakan. Lantas pertanyaan saya adalah, apakah ini semata-mata untuk rakyat atau semata-mata untuk kepentingan partai politik saja? Kemudian yang kedua, ketika kita melihat semangat dari koalisi perubahan bahwa akhir-akhir ini sudah menunjukkan adanya pendekatan dengan koalisi yang menang untuk masuk ke pemerintahan. Pertanyaannya adalah bagaimana koalisi dari perubahan ini terus mempertahankan semangatnya ketika mereka itu masuk ke dalam rezim pemerintahan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan-jangan cuma gimmick. Ya, gini ya. Saya punya ilustrasi juga. Yang dulu suka menyelepet Pak Prabowo, sekarang masih kena selepetan itu. Ini, apa jajan gimmick? Saya punya ilustrasi begini. Kita punya agenda perubahan nih, seperti yang disampaikan oleh Gus Imin ke Pak Prabowo. Pertanyaannya ketika kita dinyatakan kalah gitu kan oleh KPU dan melalui putusan di MK, lalu kemudian agenda perubahan itu lalu kita masukkan di laci dan kita akan menunggu 5 tahun lagi baru kita buka lagi dan kemudian kita tawarkan ke rakyat. Atau kita mengambil momentum terbaik apapun caranya memperjuangkan agenda ini untuk kemudian bisa dijalankan oleh pemerintah. Dan itu juga menurut saya sebuah kemenangan. Kenapa? Karena politik tetap kita lakukan dan kita jalankan apapun situasi kondisinya. Ya kan? Kemenangan bagi partai atau kemenangan buat konstituen? No, ini tentang rakyat dong. Kan agenda perubahan itu adalah kontrak terhadap rakyat. Dan agenda perubahan itu kita yakinin itu memang baik untuk rakyat. Maka kalau kita yakin bahwa agenda ini baik, kalaupun toh misalnya kita dinyatakan itu kalah dan tidak kemudian memerintah ya, tidak punya kekuasaan di situ, lalu apakah kemudian kita egois lalu kita naruh di laci dan kemudian kita tutup gitu. Berarti kesimpulannya adalah sudah ditemukan jalan tengah antara perubahan dengan keberlanjutan. Agak jauh. Bisa juga. Gak gitu. Mbak Lulu, aku sedang ingat Oki Mandasari loh, kudungnya itu loh. Apakah kalau orang kudungnya gitu selalu memberontak? Cocok ya. Jadi gini, pernah dengar kan? Ya. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang tetap hanyalah perubahan. Ya. Betul kan? Jadi semuanya berubah, matahari walaupun tetap berubah kan, itu molekul-molekulnya berubah. Nah, kalau PKB sekarang berubah sikap nggak apa-apa, misalkan mau ke Pak Prabowo. Memang koalisi perubahan, jadi sikapnya berubah-ubah. Betul. Enggak juga ya. Perubahan apa labil kan ada
berarti. Hari ini kita masih sama-sama ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Kita masih punya agenda-agenda yang sangat penting di DPR. Sebenarnya cara kita menguji yang paling sederhana adalah apakah kita memiliki kesanggupan untuk menuntaskan agenda-agenda yang penting untuk rakyat di DPR, dan itu kemudian juga disepakatin oleh Gerindra. Itu penting, termasuk juga PDIP. Contoh misalnya kita punya undang-undang, ini PPRT ada 20 tahun Pak. Tidak bisa disahkan, dan ini nomor sewu mentok di meja pimpinan. Pimpinan itu ya Mbak Puan, tapi juga di situ ada Gerindra dan sebagainya. Atau kemudian undang-undang tentang perampasan aset. Nah, ini kalau kemudian sepakat dengan ide besar bagaimana Indonesia akan kita bangun lebih baik, dan kemudian Pak Prabowo di satu sisi juga meyakinkan beliau akan mengusung keberlanjutan itu berarti sesuatu yang baik dong. Karena ini juga sebenarnya permintaan pemerintah RUU tentang perampasan hak aset. Kenapa ini juga kemudian tidak jadikan agenda? Kan begitu. Nah, begitupun juga PDIP. Nah, saya kira kita punya momen 5 bulan untuk menguji masing-masing siapa akan kemudian firm ya ada di mana ya kalau agenda legislasi ini bisa kita tuntaskan. Bang Daniel, Anda yakin nggak sih dengan PKB? Dengan segala macam gula-gula di depan ini, jangan-jangan ini hanya semacam gula-gula politik, tapi nanti ujungnya ninggalin lagi. Ya, kesejatian dari perubahan itu kan keberlanjutan. Jadi perubahan yang berlanjut kira-kira begitu. Kalau kami sih berharap Pak Prabowo itu ya yang jelas begini, salah satu kekuatan Pak Prabowo selama ini itu bisa membangun tim yang kuat. Jadi loyalitas tentu adalah syarat mutlak di Pak Prabowo, dan kalau kemudian itu bisa dijaga, tentu Pak Prabowo welcoming dengan sangat. Tapi bagaimana Bang Daniel juga Pak Prabowo menjaga hati dari koalisi yang sejak awal sudah bersama Pak Prabowo, tiba-tiba ada partai yang di ujung-ujung nih masuk seperti PKB ini? Iya, kan dalam satu jamaah ada jamaah masbuk, yang sejak awal terakhir ada jamaah masbuk. Tentu jamaah masbuk itu berbeda dengan jamaah yang sudah ikut sholat sejak awal. Jadi jangan berharap banyak menteri ya. Tapi kan PKB itu Bang Daniel analoginya. Kami juga pernah merasakan jadi jamaah masbuk. Ya. Jadi kami paham situasi kebatinan PKB, P3 dan sebagainya. Jadi gini, Pak Prabowo itu sudah merasakan semuanya. Jadi sehingga beliau bisa merasakan perasaannya PDIP, bisa merasakan perasaannya PKB dan semua partai. Nah, oleh sebab itulah karena beliau paham sekali suasana kebatinan semua partai dan semua tokoh politik, beliau tahu bagaimana mentreatment semuanya. Bang Daniel, tapi analoginya PKB adalah tadinya udah berdiri di belakang imam nih. Terus keluar, entah jajan cireng kayaknya. Mungkin terus baru jadi masbuk. Bukan, waktu itu mungkin batal wudhu, kemudian keluar, balik lagi jadi jamaah. Saya setuju, Pak Prabowo orangnya sangat, saya kebetulan dekat walaupun nggak terlalu dekat, sangat mengerti perasaan orang. Tapi saya nggak yakin Pak Prabowo ngerti perasaan Mas Hinton. Aku nggak yakin. Merasa Mbak. Mas Hinton itu sebuah misteri. Saya dari di ruang makeup itu saya korek-korek Bang Mas Hinton, nggak keluar juga loh. Misteri. Jadi tanggal 26 nih Bang Mas Hinton, 26 Mei. Ya, 24-26 itu ada Rakernas PDI Perjuangan. Nah itu tentu bagi kita adalah langkah politik yang saya katakan tadi itu tidak bisa disikapi secara reaksioner gitu ya, menyikapi ini. Tetap dengan butuh langkah yang memang benar-benar firm kita bisa ambil atas situasi ini untuk melangkah ke depan. Nah sekarang Pak Ma, semua partai bicara tentang ramai tentang ya ingin ikut dalam gerbong pemerintah. Apapun itu alasannya, dukung pemerintah meskipun kami nggak dapat menteri, kami ikhlas, retorikanya kan begitu. Semua, ya jangankan partai politik, relawan yang nggak punya secara politik gitu ya, gerbong politik begitu juga dia pengen jabatan kok, begitu loh. Apalagi partai politik, kan begitu. Ada ideologi, ada program yang harus dia perjuangkan dan dia bertanggungjawabkan kepada konstituennya. Nah tentu langkah kami ya tentu Bu Mega kan dalam mengambil keputusan itu bukan tipikal orang yang emosional atau kalau sama Pak Jokowi Bu Mega masih emosional nggak sama Pak Jokowi dan keluarganya? Itu kan urusan lain lah. Kalau orang ingkar itu yang nggak perlu kita bahas lagi. Kita melangkah. Kan selalu
Jangan ada drakor. Tapi Kita mau melangkah ke depan kok. Tapi katanya KTA-nya belum dicabut dua-duanya, Bang Masinton. KTA-nya masih ada. Ah, itu mah. Kalau KTA itu kan administratif, politik itu kan de facto dan Oke, secara kalau legitim. PDIP akan nunggu Rakernas, kalau P3 akan nunggu momentum apa, Mbak Lia? P3 sekarang target kami harus menang dulu di MK ya. Jadi ketika kami sudah pasti memiliki kekuatan di parlemen, kita baru punya bargaining power yang jelas gitu. Kalau tidak kan kita masih harus dalam tahap berjuang. Kalau yang lain-lain mungkin sekarang sudah bisa menawarkan sesuatu. Tapi kalau menurut kami sangat bijak kalau kita harus memperjuangkan dulu ini sampai kemudian kita punya bukti bahwa ada sekian kursi yang P3 miliki dan itu tentu akan signifikan untuk menjadi bagian dari pemerintahan untuk memperkuat parlemen. Kalau ternyata di MK nanti kalah, gugatannya tidak terkabul, apa yang akan dilakukan oleh P3, Mbak Lia? Kita lihat nanti ya, karena kalau sekarang ketika kami sudah memperlihatkan jelas ya, begitu banyak bukti-bukti yang bisa kita presentasikan, yang bisa kemudian kita tunjukkan bahwa neraca antara jumlah suara yang P3 kumpulkan dari data C1 yang kita miliki itu sangat berbeda dengan KPU dan bisa kita buktikan, maka MK harus menghitung ulang. Dan MK harus menyatakan sebenarnya suara P3 berapa. Dibandingkan katanya ada yang bergeser ke partai yang nggak lolos juga sebenarnya, benar? Ada yang seperti itu, ada juga beberapa kasus di mana ada penggelembungan suara yang diambil dari suara tidak sah atau suara pemilih yang tidak hadir, sehingga neraca antara pemilih yang hadir dengan suara sah menjadi sangat berbeda dan itu mempengaruhi kemudian persentase parliamentary threshold-nya P3. Nah itu yang harus kita perjuangkan dulu. Jadi kami fokus di situ sambil kemudian di pimpinan kami sedang menggodok kita kalau misalnya nanti ingin memutuskan fungsi P3 ini dia bisa menjadi lebih maslahat menjadi apa. Kalau dalam fungsi untuk berseberangan dengan pemerintahan, kekuatan kita sebesar apa dibanding kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Oke, Jadi kalau mau jadi oposisi juga harus sangat kuat dan harus ditunjang dengan koalisi dengan partai-partai lain yang manfaat dan mudaratnya seperti itu ya. Iya. Bentar, Mbak, saya mau tanya. Menurut Romahur Muzi itu sebelum Ganjar Pranowo dilantik, Pak Jokowi ketemu pemimpin P3, Pak Mardiono di Depok. Nanti Pak Ganjar mau deklarasikan. Tolong dibantu. Artinya yang naruh P3 di PDI, benar nggak Pak Jokowi? Kita akan lihat nih saya jawabannya nanti. Kita akan kembali usai jeda, tetap diinterupsi. Mbak Lia, kalau kabar dari Mas Romi katanya P3 itu mendukung Pak Ganjar karena penugasan dari Pak Jokowi. Apakah jangan-jangan P3 untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo juga menunggu mandat dari Pak Jokowi? Jangan-jangan nih. Tanya Mas Romi deh kali. Enggak lah, kalau soal bagaimana memutuskan nantinya koalisi itu tentu ada di tangan pimpinan. Bang Masinton yakin di tangan pimpinan atau di tangan Pak Jokowi sebenarnya? Untuk menentukan langkah politik berkoalisi atau tidak dari P3. Abang kan juga punya info katanya. Wah lah, kalau masalah apa itu ya saya dengar informasi begitu seperti yang ditanyakan tadi kan. Itu kan sebelum putusan MK. Setelah putusan MK kan kemudian berbalik. Presiden dukung anaknya karena anaknya sudah dibantu oleh Paman Usman kan itu. Jadi bubar ya? Nah itu. Nah terus kemudian kalau tadi penentuan koalisi apakah tergantung apa segala macam. Menurut saya dalam hal ini presiden terpilih akan setelah dilantik jadi presiden pasti lebih memiliki otoritas yang lebih penuh ya. Sebagai presiden terpilih dia memiliki hak prerogatif untuk dan bisa keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi ya? Saya yakin Pak Prabowo orangnya lebih otonom dan lebih mandiri lah. Beliau prajurit kan begitu. Bukan orang yang mudah disetir-setir oleh apalagi dengan mantan presiden kan begitu ya. Saya rasa bisa nanti ditanya Pak Dhanil, beliau sebagai juru bicaranya paham keseharian Pak Prabowo gitu, lebih Bang mandiri. Dhanil, kalau Pak Jokowi kan terkenal dengan jargon petugas partai, ini jangan-jangan orang-orang takutnya Pak Prabowo sebagai petugasnya Pak Jokowi. Iya, petugas Pak Jokowi. Prabowo ya petugas rakyat. Bukan petugas Pak Jokowi. Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi.
sangat menghormati Pak SBY, sangat menghormati Bu Megawati. Bahkan katanya sudah ada minta 4 atau 5 kursi menteri katanya. Tadi saya sebutkan, jangankan mereka-mereka yang berkontribusi terhadap pemenangan Pak Prabowo, orang yang tidak berkontribusi saja itu pasti minta dan pengen jadi menteri. Jadi itu hal yang wajar, misalnya apalagi partai politik pengusung. Partai politik yang masbuk saja juga minta. Jadi, itu hal yang wajar saja. Halo Mbak Lulu. Dalam proses partai politik itu hal yang biasa saja. Tapi yang jelas apakah Pak Prabowo akan diintervensi oleh Pak Jokowi atau oleh Pak SBY, mungkin oleh Bu Megawati. Pak Prabowo pasti minta saran ke semua pihak. Apalagi ini mantan presiden. Pak Jokowi kalau kemudian beliau membutuhkan pasti beliau minta saran ke Pak SBY pun demikian dengan Bu Megawati. Jangan salah, juga Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu selalu berkeinginan bisa bertemu dengan Ibu Megawati, bahkan ingin bertemu berempat begitu. Jadi tadi Bang Daniel tidak menyebut nama Gibran. Apakah Pak Prabowo sebenarnya juga berkomunikasi dengan Gibran? Semua para pihak tentu diminta saran. Bila perlu Mas Aryo pun kalau bisa diminta saran. Bang Daniel. Mbak Dasuki juga. Bang Daniel, banyak gosip beredar bahwa katanya nanti setelah 20 Oktober Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan pecah kongsi katanya. Baru kemudian gengnya Bang Masinton bergabung. Yakinlah Pak Prabowo tidak bisa diadu domba, apalagi oleh Mbak Dasuki. Jadi ini nggak bisa diadu domba. Pokoknya Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi pasti juga menghormati Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo menghormati semua mantan presiden Republik Indonesia. Jadi baik, kita berikan aplaus dulu ya. Itu nggak akan terjadi. Tapi tadi saya lihat ekspresinya Bu Lulu tuh kayak udah mau nanggapin gitu. Mendem apa Mbak Lulu? Dikeluarin aja Mbak. Nanti jadi jerawat. Iya, ya. Karena hari-hari kita ini kan memang kesedot betul ya dengan isu soal koalisi gitu. Tapi satu sisi kan kita harus punya kepekaan lah sebenarnya. Biar berimbang gitu. Dan saya juga berharap seperti Pak Prabowo apapun karena beliau juga akan dilantik sebagai presiden. Namun demikian tadi bahwa kecintaan kepada rakyat itu juga udah mulai dilihat. Misalnya kan ya tidak apa-apa walaupun keberlanjutan, tetapi sebagai partai politik Gerindra melakukan kritik terhadap kebijakan itu kan ya tidak apa-apa gitu. Misalnya HET ya, yang namanya beras pangan kita ini udah luar biasa. Nah situasi yang ditanggung oleh rakyat itu kan nggak mudah gitu. Nah pertanyaan sederhana bagi rakyat, apakah ini juga termasuk yang akan dilanjutkan? Kan tidak, makanya kenapa agenda perubahan itu pasti akan tetap relevan gitu. Karena apa? Karena yang kita maksudkan, ada yang interupsi Mbak Lulu, silakan. Satu titik aja, itu adalah dalam rangka membuat kebijakan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, interupsi silakan. Oke, interupsi. Sebelumnya perkenalkan saya Jo Josephine dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena dari tadi saya melihat bahwa perdebatannya ini hanya seputar bahwa jatah kursi menteri itu hanya sebatas barang tukar, barter antara menjadi oposisi atau koalisi. Seakan-akan ini mengeluputi konsep negara meritokrasi bahwa pemegang kekuasaan itu harus berdasarkan kompetensinya. Dan sehingga dapat disimpulkan apakah proses menentukan jatah menteri ini hanya berdasarkan unsur-unsur politis saja yang sifatnya bagi-bagi kue atau bagaimana, atau juga dari partai pemenang mungkin dari yang akan memenangkan pemilu ini? Menurutku pertanyaannya terlalu emosional. Padahal dalam politik nggak boleh baper. Coba jangan baper. Nanya dia. Rakyat sedang emosi memang ya. Ya dari menang pilpres yang punya hak prerogatif untuk menentukan. Oke, Bang Daniel silakan Bang. Adakah meritokrasi dalam penentuan siapa menjadi pembantu presiden? Atau politik dagang sapi Bang? Sering digunakan Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin mengumpulkan putra-putri terbaik Indonesia menjadi anggota kabinetnya. Nah putra-putri terbaik itu bukan berarti kalau misalnya Golkar mengusulkan sekian menteri atau PAN sekian orang segala macam itu langsung diterima oleh Pak Prabowo. Misalnya diusulkan 5 orang, namanya si A, si B, si C. Pak Prabowo tentu menseleksi lagi
Ukuran Pak Prabowo, ukuran pertama yang ke atas, di paling atas itu pertama adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Bang, integritas artinya tidak boleh mantan terpidana koruptor menjadi menteri. Ya, itu catatan penting dari Pak Prabowo, integritas dan kompetensi. Kenapa? Karena salah satu concern Pak Prabowo adalah bagaimana membangun pemerintahan yang bersih. Misalnya kalau ada menteri menurut Pak Prabowo diusulkan oleh partai A itu absen integritasnya, tidak sesuai kompetensinya, maka beliau minta diganti. Berarti dari oposisi juga bisa dong? Iya. Kalau oposisi kan kalau kemudian ingin masuk pemerintahan itu bukan oposisi namanya. Jadi kalau udah bergabung di kabinet itu bukan oposisi. Tapi dari 34 menteri nantinya Bang, akan ada berapa jumlah parpol, dari parpol ada berapa jumlah di profesional Bang Daniel? Yang jelas begini, Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi parpol, parpol. Atau seringkali disebut begini, parpol dan profesional. Orang-orang parpol itu banyak sekali yang profesional. Misalnya orang parpol banyak yang ahli hukum, orang parpol yang banyak yang ahli ekonomi, banyak yang ahli keuangan. Jadi concern Pak Prabowo bukan parpol atau non parpol. Concern Pak Prabowo pada integritas dan kompetensi. Bang Masinton. Jadi menarik tadi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, dua mahasiswa dan mahasiswa. Namanya. Yosefin namanya. Ya, ada dua tadi ya sama Mbak apa tadi? Nabila. Nabila. Nah, mempertanyakan dalam seluruh proses hiruk pikuk obrolan elit, ya, kunjungan kemari, ini rakyat di mana sih gitu. Yang muncul kan ke permukaan adalah karena memang realitas politik ya, politik kita itu seluruh perbincangan elit, pendekatan lobi-lobi elit itu lepas dari konteks kepentingan rakyat. Tidak pendekatan yang programatik begitu. Nah, bagaimana mengatasi umpama persoalan di kampus hari ini, biaya kuliah meningkat, bagaimana kelangkaan pupuk, bagaimana dengan hutang luar negeri, bagaimana IKN dan seterusnya. Tidak ada ruang perbincangan yang di antar elit tadi itu bicara tentang program ini tadi. Semuanya kan bicaranya sangat teknis, pragmatis. Ya, pragmatisme para elit tadi itu saling goda, saling ajak, bahkan saling menawarkan diri untuk ikut dalam kekuasaan yang itu lepas dari konteks rakyat. Sementara proses pemilu berarti selama itu, 2 periode 2 kemarin juga gitu dong Bang? Iya, ini yang menjadi koreksi kita agar politik kita ke depan tetap harus utamakan kepentingan rakyat di sana. Tidak boleh ada perbincangan di level elit politik tadi lepas dari konteks kepentingan rakyat tadi. Semuanya kan habis nego-nego di ruang gelap tadi, kemudian muncul ke publik, ini kepentingan bangsa. Bangsa mana gitu loh. Rakyatnya di mana gitu. Sorry. Kan itu, semuanya kan urusannya bagi-bagi jabatan. Nah tentu bagi kita menjadi penting ya, bahwa apapun hari ini, kenapa kemudian PDI Perjuangan tidak buru-buru. Ya, apakah memutuskan berada di luar pemerintah atau bersama pemerintah atau tadi seperti yang diharapkan Mbak Lulu, kita akan melawan komunis. Kita ingin melihat apa yang dinamika yang terjadi dengan apa yang diinginkan oleh rakyat tadi. Karena harus diingat ada 42% suara rakyat dalam pilihan presiden tadi itu yang juga harus aspirasinya harus kita dengarkan dan keinginan dan kehendaknya juga harus kita perjuangkan. Atau nunggu hasil PT UN aja Bang? Ya, artinya bahwa politik itu kita tidak bisa serta-merta bicaranya di ruang yang sangat pragmatis dan itu selalu bicara dengan kursi-kursi dan jabatan. Nah, Bang Daniel bagaimana? Mbak Anissa, Mas, itu yang saya mau bilang betapa progresifnya Caimin. Karena ketika ketemu dengan Pak Prabowo atau Mas Prabowo yang disampaikan adalah agenda perubahan. Kalau misalkan kita mau lihat agenda yang pertama tentang bagaimana disampaikan belum tentu diterima Mbak Lulu. Apapun itu, tetapi kan tidak bicara tentang Pak, saya akan gabung ke ini kalau saya dapat sekian, kan tidak. Tetapi yang kemudian disampaikan adalah ini loh agenda perubahannya PKB dan itu juga sebenarnya adalah intisari dari agenda perubahan Amin ketika yang disampaikan itu gitu. Kalau misalkan ada ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang apa yang kita maksudkan dengan agenda perubahan dan Pak Prabowo membuka ruang untuk mendiskusikan isu, why not gitu loh. Itu artinya apa? Bahwa kepentingan rakyat kita tunjukkan yang terdepan. Kita belum tahu dan juga tidak mungkin kita yang kemudian nyonyol-nyonyol, Pak kita minta sekian menteri seperti yang lain. Bukannya PKB minta Mendes dan Menaker? Ya, saya kira
bagian yang paling terpenting adalah bagaimana Pak Prabowo memahami apa spirit kejuangan PKB ketika saling membuka diri itu. Mungkin kalau ketemu Caimin tolong bilang, kalau tidak setia pada agenda perubahan, jangan lagi pakai sarungnya Mbah Tejo. Sebenarnya pertanyaanku ke Mbak Lulu, kalau Nasdem sama PKB, PKB sama P3 bagusan mana sih? Bagusan mana? Bagus semua. Oh, bagus. Kalau yang satu masih berjuang untuk lolos sih, tapi tak doain loh harus lolos. Nah, kalau amin. Kalau nanti Nasdem sama PKB jadi bergabung ke 02. Udah, Mbak. Ke PKB kan belum? Udah. Belum. Oh, belum. Sebenarnya begini. Nah, Enggak begitu, bukan sudah atau belum. Gini. Kok Mbak Lulunya ragu-ragu, saya jadi ikutan ragu-ragu. Bang Daniel silakan. Begini, posisi kami, posisi Pak Prabowo adalah ya kalau mau bergabung tentu mengikuti agenda yang sudah dirancang berarti oleh Koalisi Indonesia Maju. Berarti perubahannya nggak masuk. Itu catatan penting. Jadi kalau tidak bersepakat dengan agenda Indonesia Maju, kalau tidak bersepakat dengan program baik yang sudah dirancang oleh Koalisi Indonesia Maju, dalam hal ini Presiden, nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang tidak mungkin bisa bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu catatan penting. Bisa Mas Dhani. Jadi Indonesia berubah maju. Berubah menjadi lebih maju. Bukan gini, kalau kata anak Medan, jangan apa kalilah. Jadi dalam posisi itu tentu ya kalau ingin bergabung ya ikut agendanya. Tidak ada ke agenda-agenda Pak Prabowo yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Jangan karena itu yang hari ini dibeli oleh rakyat, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Gus Imin ya tidak seperti yang disampaikan call tinggi tadi yang disampaikan oleh Mbak Lulu. Tidak setinggi itu kok callnya. Anak gua beda sama ketua umum ya. Jadi harus apa? Pasti semua partai yang ingin bergabung dengan Pak Prabowo itu pasti ingin ikut agenda yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo. Kalau tidak bersetuju dengan agenda Pak Prabowo ya sudah. Pak Menteri, sorry. Itu berarti bukan penggabungan, itu kooptasi. Kooptasi dari Pak Prabowo. Kalau bergabung, ini bawa kayak suami istri, yang satu suka dangdut, yang satu suka keroncong, kadang-kadang saling mendengarkan itu di rumah. Jangan nggak bisa. Dangdut nggak boleh. Itu nggak boleh begitu. Itu kalau bergabung loh. Bukan, tahap pertama yang harus dipahami adalah ya kalau ingin bersama dengan koalisi ini kan, dan koalisi ini punya agenda kuatnya, ya silahkan bergabung. Kalau merasa tidak bersesuaian karena agendanya ingin masuk tetap agenda yang sudah dikampanyekan selama ini, ya di luar pemerintahan pasti. Dan itu catatan penting. Jadi jangan sampai kemudian ketika jadi jamaah masbuk begitu, kemudian merusak jamaah yang sudah ada. Itu juga tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Di satu sesi elit politik harus bikin rekonsiliasi nasional setelah kontestasi kemarin. Tapi di sisi lain perlu adanya oposisi supaya demokrasinya sehat. Ya. Mbak Tejo silakan. Iya betul, supaya demokrasinya sehat. Tapi saya tetap usul nanti di masa mendatang oposisi itu dibayar juga, gitu loh. Jadi ada insentif. Baik, terima kasih. Dari acara kita malam hari ini kita mendapatkan intisari ya. Kita masih akan lihat, masih cair sekali kondisi politik. Masih sangat cair. Bahkan sampai 20 Oktober pun. Baik, Bang Mas Inan terima kasih, Mbak Lir terima kasih, Mbak Tejo terima kasih, Bang Daniel, Mbak Lulu terima kasih. Terima kasih. Kita akan teman-teman dari UI dan Telkom juga jangan lupa terima kasih. Terima kasih buat segala macam kehadiran dan juga pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Terima kasih. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Ansha Dasuki. Dan saya Ari Ardi, kita ketemu lagi minggu depan di acara Interupsi. Thank you Bang. Thank you Mbak Lulu. Mbak Lulu kok minta nomor? Makasih Mbak ya. Ayo dong. Ada di Galuh. Boleh dong, Bang. Galuh. Terima kasih Bang. Handphone.